Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United di awal musim 2024-2025 ini di 3 pertandingan awal masih belum meyakinkan. Manchester United ya masih belum mendapatkan mungkin hasil seperti yang diharapkan oleh banyak fans Manchester United. Ada banyak kritik, ada banyak pendapat terkait dengan performa tim, mulai dari squad secara keseluruhan, Erik ten Hag, dan juga beberapa individu pemain. Tapi di video kali ini gue tidak akan berbicara terkait dengan manajer ataupun juga pemain secara spesifik, performa juga, tapi terkait dengan situasi di bursa transfer musim panas kemarin yang menurut gue salah satu bursa transfer terbaik dari Manchester United setelah era dari Sir Alex Ferguson. Tapi bukan itu saja, gue melihat ada pola yang berbeda dari sebelumnya. Sekaligus juga ada hal yang unik menurut gua, bagaimana manajemen Manchester United ini mengembalikan apa yang disebut dengan Manchester United Way, terutama di bursa transfer musim panas. Salah satu moto yang terkenal bagi Manchester United adalah Youth, Courage, dan juga Sukses. Artinya muda, berani, dan juga sukses, yang nampaknya ini dipakai betul di bursa transfer musim panas kali ini. Ini yang gue bilang agak sedikit menarik ya, yaitu bagaimana Manchester United sebenarnya secara histori, secara sejarah ini sempat berada di periode sulit. Terutama ketika mereka berusaha untuk mengulangi meraih gelar juara ya Premier League yang terakhir kali mereka dapatkan di tahun 1964-1965 bersama dengan Sir Matt Busby. Ada banyak manajer berganti-ganti di Old Trafford di Manchester United ya, sampai akhirnya pada tahun 1986, berarti kurang lebih ini berapa tahun ya semenjak dari Sir Matt Busby membawa juara, hampir lebih dari 20 tahun kemudian Sir Alex Ferguson ini ditunjuk ya. Tadi Sir Matt Busby itu terakhir kali juara ada di tahun 1965 dan Sir Alex Ferguson ini ditunjuk di tahun 1986. Berarti ada 21 tahun ya menggantikan Ron Atkinson, dan pada saat itu Manchester United finish di peringkat ke 11. Di musim setelahnya runner up peringkat kedua, lalu peringkat ke-12, lalu peringkat ke-13 di musim selanjutnya. Lalu setelahnya 1991 itu peringkat ke-6, lalu 1991, 1992 di peringkat kedua. Dan ketika era pertama Premier League 1992-1993 ini langsung menjadi juara liga. Jadi setelah lebih dari 20 tahun menanti, akhirnya Manchester United ini berhasil menjadi juara Liga Inggris, Premier League, konsep yang baru juga Premier League. Nah, yang menarik adalah di tahun 1992 tersebut ketika menjadi juara ada istilah Class of 92. Bagaimana Sir Alex Ferguson ini mengulangi kembali filosofi Manchester United, karena sebenarnya di periode-periode sebelumnya, terutama ketika Manchester United ini sukses ya, ini juga banyak memakai pemain-pemain muda. Busby Babes ini terkenal pada saat itu, dan juga diulangi lagi oleh Class of 92 Sir Alex Ferguson. Setelahnya apa? Manchester United mencapai kejayaannya ya, dengan musim setelahnya menjadi juara lagi, pernah runner up, juara, runner up, juara, ini diraih terus, bergelimang dengan kejayaan di turnamen domestik, di liga domestik. Lalu apakah ini berlangsung terus-menerus? Tidak. Di tahun 2003-2004 Manchester United kehilangan gelarnya. Pada saat itu Manchester United hanya finish di peringkat ketiga. Ada Arsene Wenger, ada Jose Mourinho yang pada saat itu juga mendarat ya di Premier League. Ini merubah tatanan ataupun juga peta kekuatan di Premier League. Manchester United bahkan 3 musim berturut-turut tidak mampu menjadi juara Liga Inggris. Jadi ada penurunan. Manchester United finish di peringkat ketiga, dan juga peringkat kedua. Lalu apa yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson pada saat itu? Sir Alex Ferguson pada saat itu merubah
Manchester United bukan merubah sih sebenarnya kalau menurut gue, seperti kayak mengembalikan Manchester United ketika awal menggunakan banyak pemain muda. Yang gua maksud adalah pergerakan di bursa transfer pada saat itu. Ini dengan mentransfer banyak pemain yang usianya sebenarnya muda. Ini dilakukan sebenarnya mulai dari musim sebelumnya. Jadi pemain-pemain seperti kayak Patrice Evra, namanya Vidic ya, ini termasuk dalam rencananya. Artinya pemain-pemain pada saat itu usianya masih belum atau bukan pemain senior. Lalu di musim setelahnya Manchester United ini mendatangkan pemain senior tapi dengan usia yang menurut gua bukan usia yang matang-matang banget ya. Pada saat itu adalah seorang Michael Carrick. Ini didatangkan di Old Trafford. Lalu ada juga nama seperti Wayne Rooney datang juga ke Old Trafford yang pada saat itu memang masih berusia muda. Jadi memang ada pembangunan ulang kembali dengan mendatangkan pemain-pemain muda ya. Lalu ada Anderson, ada Nani. Ini juga dihadirkan di Old Trafford, dan tentu saja salah satu nama yang hadir pada periode tersebut ya, artinya ketika periode penyusunan ulang kembali Manchester United, sekali lagi ketika mereka ini kesulitan ya, artinya tersaingi oleh nama-nama atau klub-klub seperti kayak Arsenal dan juga Chelsea, yaitu adalah tentu saja seorang Cristiano Ronaldo. Bahkan pada saat itu juga sempat mendatangkan Gerard Pique dari Barcelona. Maksud gue adalah di periode Manchester United, di periode sulit tadi ya, ketika Manchester United ini lepas gelar juaranya, dimulai dari musim 2003-2004, sudah agak lama itu ya. Banyak mendatangkan pemain-pemain muda. Jadi Sir Alex Ferguson kembali menggunakan filosofi youth courage sukses. Tapi memang tidak semua pemain muda yang didatangkan, ada juga pemain-pemain senior ya kan, seperti kayak Dimitar Berbatov misalnya. Lalu ada pemain-pemain senior yang datang, itu jelas ya, yang datang juga di sana. Tapi Juan Sebastian Veron misalnya yang ternyata juga flop ya kan. Tapi bagaimana konsep ingin mengembalikan ke youth courage sukses, artinya dengan mengandalkan juga pemain-pemain muda, mengembangkan dan mengandalkan pemain muda ini dilakukan kembali. Nah, saat ini Manchester United menurut gua kembali ke sana. Bagaimana Leny Yoro, bagaimana Matthijs de Ligt yang masih berusia 25 tahun, Nocer Mazraoui itu yang paling tua didatangkan dengan usia 26, lalu Ugarte masih usia di bawah 25, Joshua Zirkzee pun juga demikian. Musim lalu ada Rasmus Højlund, lalu juga Kobbie Mainoo diberi kesempatan, Alejandro Garnacho pun juga demikian. Jadi secara perlahan menurut gua sebenarnya dari beberapa musim yang lalu, musim kemarin dan juga musim sebelumnya, menuju ke arah memberikan kembali kesempatan bagi pemain muda berkembang dan juga memberikan kontribusi maksimal bagi Manchester United sudah diberikan sebenarnya oleh manajer dan juga manajemen Manchester United. Dan di periode ini, di musim panas kali ini, itu lebih dibuka kembali. Manchester United di musim-musim sebelumnya mendatangkan pemain-pemain mahal ya, Paul Pogba misalnya, Jadon Sancho, Romelu Lukaku, Angel Di Maria, lalu Anthony Martial, dan juga beberapa pemain lain yang memang di harga yang sangat mahal tapi di usia yang tidak jelas sebenarnya konsepnya, apakah memang akan dikembangkan atau langsung diharapkan memberikan kontribusi yang instan. Gua ingat salah satu pemain yang didatangkan yang menurut gue menjadi pemain kunci di Manchester United yang didatangkan dengan usia yang masih sangat muda ya, di zaman Sir Alex Ferguson di tahun 2000-an awal. Pada saat itu adalah seorang Rio Ferdinand, di samping juga Wayne Rooney. Bagaimana kita bisa lihat kontribusi dari keduanya di dalam maupun juga di luar lapangan. Mereka punya leadership, Wayne Rooney bahkan menjadi top skor sepanjang masa Manchester United. Jadi ada filosofi, ada konsep, ada sistem yang jelas. Datangkan pemain muda, dikembangkan sendiri, dan dibuat maksimal kapasitas bermainnya sehingga bisa juga maksimal memberikan kontribusi bagi klub.
Saat ini gue melihat seperti itu. Jadi ada arah ke sana. Namun tentu saja hal ini butuh yang namanya proses ya. Mungkin banyak yang alergi dengan kata-kata proses, tapi menurut gue ini butuh atau harus tetap diterapkan. Ada salah satu faktor yang besar yang membedakan dengan zaman Sir Alex Ferguson dengan saat ini adalah ya Sir Alex Ferguson sendiri. Bagaimana ketika di tahun 2000-an awal Sir Alex Ferguson ini sudah sangat menancap filosofi di Manchester United, terutama di dressing room. Man to man manajemennya juga sudah sangat terasa sekali di periode awal dari Sir Alex Ferguson, di mana pada saat itu Manchester United pun juga menderita inkonsistensi prestasi di Premier League sebelum akhirnya menjadi juara. Ini mendapatkan dukungan yang penuh dari pihak manajemen klub Manchester United. Itu merupakan salah satu hal yang beda, dan kali ini gua harapkan pun juga ada hal tersebut. Artinya ada kesabaran, ada support, karena seperti yang gue katakan ya, Manchester United memasuki musim 2024-2025 ini nampak seperti memang Manchester United yang baru, manajemen baru, CEO baru, ada co-owner yang baru yang lebih banyak memegang urusan football operation ya, tim kepelatihan pun juga baru. Jadi ada banyak hal yang baru yang seperti gue katakan tadi, ini seperti kayak Manchester United yang baru. Ini butuh proses, ini butuh adaptasi, tapi di sisi lain Manchester United sebagai klub besar juga butuh yang namanya prestasi, dan fans sangat wajar ya. Menurut gua sangat-sangat wajar jika mengharapkan apapun prosesnya Manchester United tetap bisa ya menjadi Manchester United seperti yang diharapkan, artinya finish di papan atas dan juga bisa mendapatkan trofi setiap musimnya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.